ternyata tubuh manusia menghasilkan hormon ketika tidur. Welcome back to my YouTube channel. Hai, aku Renaldi, dan hari ini aku ingin membahas dan membagikan buat teman-teman semua, yaitu ternyata nih teman-teman, mungkin di antara kita masih belum tahu ternyata tubuh manusia menghasilkan satu hormon dan saat kita tidur, teman-teman. Dan ini masih tentang tidur, ya langsung aja teman-teman, supaya kita tahu hormon apa yang kita manusia hasilkan di saat kita tidur. Apakah itu baik, apakah itu berdampak negatif bagi tubuh manusia. Oke teman-teman, simak aja selanjutnya. Oke teman-teman, ternyata tubuh manusia menghasilkan hormon ketika tidur. Dilansir dan diterbitkan oleh National Sleep Foundation dalam artikel yang berjudul Melatonin and Sleep. Dan hormon yang tinggi kadarnya saat kita tidur di malam hari adalah hormon melatonin. Yang mana melatonin ini adalah hormon neurotropik yang dengan gugus antioksidan indolamina yang sintesis atau diproduksi oleh kelenjar pineal yang terletak dalam otak kita manusia dari senyawa asam amino. Dan hormon melatonin ini berperan dengan mengatur pola tidur. Secara umum, hormon melatonin ini bekerja dengan memberi sinyal kapan waktu untuk tidur dan waktu untuk terjaga. Selain hormon melatonin, pada saat tidur malam hari, hormon yang juga tinggi kadarnya adalah hormon pertumbuhan. Terutama pada saat remaja, hormon ini sangat berperan dalam pertumbuhan. Jadi membangun massa otot dan memperbaiki jaringan yang rusak. Lalu teman-teman, bagaimana cara kerja hormon melatonin dalam tubuh seorang manusia? Ya, melatonin yang disebut melatonin endogen adalah hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal pada otak dan kemudian dilepaskan ke aliran darah. Tubuh secara alami memproduksi hormon biasanya akan menjadi lebih aktif pada malam waktu kita tidur karena fungsi utamanya untuk membantu tubuh kita terlelap dan tidak terjaga semalaman. Jadi sedangkan pada siang hari, tubuh hanya memproduksi hormon ini dengan jumlah yang lebih minim atau sedikit sehingga tetap terjaga dan bisa beraktivitas. Dan produksinya ini pun, produksi hormon melatonin ini akan terhenti ketika tubuh mendapatkan cahaya. Jadi teman-teman, kalau kita tidur, usahakan lampu tidur kita tetap nyala dan lampu utama tetap mati, teman-teman. Jadi fungsi dari hormon ini adalah membantu mengatur ritme sirkadian dan meningkatkan kualitas tidur. Ritme sirkadian ini adalah jam biologis tubuh yang mengatur waktu kita bangun dan tidur, teman-teman. Walaupun produksi hormon ini pada malam hari, prosesnya bisa saja terganggu karena berbagai hal seperti 1. Cahaya biru dari layar, ponsel, komputer, atau TV. Gadget, teman-teman juga nih menghasilkan cahaya biru. Bila teman-teman memainkan gadget pada malam hari, cahaya gadget yang masuk ke mata kita dapat mengganggu hormon produksi melatonin ini. Dan akibatnya, bukannya kita malah mengantuk melihat layar ponsel di waktu tidur, bisa aja nih teman-teman membuat kita insomnia dan makan sulit tidur. Yang kedua yaitu minum kopi pada malam hari, karena kopi mengandung kafein, dan kafein akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap terlelapnya tidur. Jadi hindari teman-teman itu. Dan yang ketiga, usia yang bertambah tua. Dan mungkin di antara orang tua kita ada yang sudah umur lanjut dan menuanya usia sebenarnya tidak mengganggu produksi hormon melatonin, akan tetapi menurunkan kemampuan tubuh untuk memproduksi hormon karena fungsi tubuh juga menjadi lemah di saat kita sudah menjadi tua, sudah lanjut usia. Oleh karena itulah lansia seringkali susah untuk tidur karena ini berkaitan dengan lemahnya ritme sirkadian tadi dan produksi hormon tidur. Keempat, kekurangan nutrisi tertentu. Kekurangan magnesium, folat, dan zinc dikaitkan dengan tingkat melatonin yang rendah. Namun, tubuh tidak dapat memproduksi nutrisi tersebut secara alaminya, teman-teman. Jadi, sehingga kita perlu mendapatkannya dari makanan. Jadi, asupan gizi teman-teman dan nutrisi perlu untuk dikonsumsi sebelum tidur mungkin. Jadi, ada kondisi tertentu yang bisa menyebabkan terjadi masalah pada produksi hormon. Hal tersebut bisa menimbulkan resiko terjadinya gangguan tidur. Ada banyak faktor yang bisa memicu terganggunya tidur,
untuk kinerja hormon melatonin ini, termasuk kondisi tubuh, radiasi elektromagnetik, hingga cahaya yang dipancarkan dari lampu tidur yang kita pakai. Jadi kurang-kurangi cahaya lampu tidur, lebih baik lampunya redup, jangan terlalu terang teman-teman. Dan ada cara alami meningkatkan hormon melatonin. Agar kualitas tidur kita baik, kadar melatonin dalam tubuh haruslah normal. Jika mengalami insomnia atau sudah susah tidur, bisa jadi nih teman-teman, kadar hormon melatonin teman-teman tidak mencukupi dari jumlah seharusnya. Dan jangan khawatir teman-teman, teman-teman bisa merangsang produksi hormon ini dengan beberapa cara alami. Yaitu tadi aku bilang, konsumsi makanan yang mengandung hormon melatonin. Pada Food and Nutrition, riset yang berbasis pada hewan mamalia menunjukkan bahwa mengonsumsi susu di malam hari bisa meningkatkan kadar melatonin seseorang. Pada dasarnya susu sendiri mengandung melatonin, meski nggak tinggi sih kadarnya, tapi selain susu juga vitamin juga menunjukkan bahwa vitamin B6 baik itu sendiri untuk mengkombinasi dengan zinc, folat, dan magnesium bisa meningkatkan plasma melatonin. Nah, dengan mengonsumsi makanan kaya akan B6 dan nutrisi lainnya dari sayuran, buah, mungkin kacang-kacangan dan biji-bijian, itu akan meningkatkan hormon melatonin kita sehingga kita dapat terlelap lebih cepat teman-teman. Dan yang kedua itu melakukan meditasi agar melatonin kita lebih meningkat, yaitu melakukan meditasi. Dan dengan meditasi ini bermanfaat bagi kita semua, yaitu mendapatkan kurang lebih kita bisa melakukan meditasi atau hening dengan sebentar, kurang lebih 20-30 menit. Dan naiknya kadar hormon tidur ini ketika meditasi ini kemungkinan akibat kurangnya paparan cahaya dari sekitar kita mungkin ya, dengan menutup mata. Dan kita mungkin bisa melakukan hal ini dengan mematikan ponsel kita dan juga mematikan televisi kita, laptop, dan pekerjaan yang lain. Kita matikan dengan sebentar dan kita akan bisa meditasi. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku bagikan buat teman-teman, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen di bawah kalau teman-teman mungkin ada yang masukan untuk video ini. Like, komen di bawah teman-teman apa masukannya, nanti mungkin aku akan perbaiki di next video selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat untuk kalian. Oke, nama aku Renaldi dan kita semua adalah generasi cerdas Indonesia. Bye bye.